Halo guys, aku Andrea Farens dan selamat datang di channelku ya. Episode kali ini aku akan menceritakan tentang tragedi yang terjadi di daerah Paiton, Jawa Timur ya. Itu kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu. Sebelum kita mulai kisahnya, ada baiknya kalian untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan share ya. 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2003, ada terjadi tragedi yang cukup mengerikan di daerah Paiton, Jawa Timur. Hingga ini bisa dikatakan sebagai tragedi nasional ya. Karena kejadiannya adalah sebuah tabrakan bus yang menewaskan puluhan siswa SMK dari Sleman. Awal mulanya, siswa dan siswi dari SMK Yapenda atau Yayasan Pembina Generasi Muda yang berasal dari Sleman, Yogyakarta mengadakan study tour dan wisata ke Pulau Bali. Berarti mereka berwisata ke pulau kelahiran saya dong. Perjalanan itu dimulai perkiraan pada tanggal 1 Oktober 2003 ya, alias masih awal-awal Oktober. Itu mereka perjalanan dari Sleman ke Pulau Bali ya. Nah di Pulau Bali pun mereka juga ya namanya study tour ya. Mereka kan jalan-jalan, ada pergi ke situs-situs tertentu di Pulau Bali dan juga pasti berwisata ke lokasi-lokasi yang pastinya menyenangkan ya. Perkiraan gua sih ya, biasanya sih kalau orang-orang study tour itu biasanya pergi ada yang ke Ubud, ada yang ke Tanah Lot, ada juga yang ke pantai-pantai di Nusa Dua, ada juga yang ke Pasar Seni Sukawati, dan masih banyak lagi destinasi wisata yang biasanya dilakukan oleh para siswa dan siswi dari kegiatan study tour. Biasanya yang aku tahu kalau study tour itu di Bali rata-rata sekitar 3-5 hari ya. Ya memang sih ada yang bisa sampai 6 hari atau 7 hari, itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Karena ya biasanya pada saat di perjalanan aku ketemu bis dengan tulisan ya kayak study tour ya, dari daerah Jawa Timur, kayak dari Jawa Tengah, kayak Jawa Barat, Jakarta, dan masih banyak provinsi lainnya ya, dari Sumatera maupun Kalimantan. Dan provinsi lainnya tentunya itu rata-rata ya bisa minimal 3 hari di Bali ya, maksimal 7 hari. 7 hari. Mereka di sini menggunakan 3 bis ya. Satu bisnya itu sekitar ada 50 orang, berarti kurang lebih ya itu ada sekitar 150 orang di dalamnya. Kalau satu bis dengan asumsi sekitar 50 orang. Setelah beberapa hari mereka di Bali, pada akhirnya mereka kembali ke Sleman ya, alias ke kota asalnya. Tentu saja pada saat perjalanan itu melewati Jawa Timur dulu, nggak mungkin moro-moro langsung ke Jawa Tengah. Perjalanan dari Bali menuju ke Sleman atau Yogyakarta itu ya, kalau kita lihat dari map, itu perkiraan sekitar 13 jam. Perkiraan, tapi namanya di perjalanan kan kadang-kadang bisa nggak tahu juga ya, ada semacam kayak macet lah atau ada halangan di jalan lah yang mungkin kayak ada perbaikan jalan dan sebagainya, atau ada kejadian apapun, belum lagi kayak break atau istirahatnya, itu kan pasti ada semacam pemberhentian dulu lah gitulah ya. Dan menurut saya perkiraan kalau sampai ke Yogyakarta itu adalah mungkin antara paling cepat 24 jam. Paling enggak ya, paling enggak. Karena kan bus ya, nak mungkin bus tuh bisa terlalu ngebut banget. Perjalanan yang harusnya membawa oleh-oleh cerita yang menyenangkan di Bali justru menjadi cerita yang bisa dibilang paling mengerikan. Dan juga bisa dibilang cerita duka. 1 dari 3 bus itu mengalami kecelakaan di daerah Paiton, Jawa Timur. Tepatnya pada sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya, Banyuwangi, sekitar kawasan Banyu Blugur, Sindobondo, Jawa Timur. Kecelakaan itu berawal dari sebuah truk kontainer yang tiba-tiba motong jalur dan menabrak bagian depan bus. Sesaat kemudian, sebuah truk tronton juga menabrak bus dari arah belakang ya. Karena ya bisa dibilang tidak sempat untuk mengerem ya, kayak ngerem mendadak pun juga pasti akhirnya nabrak. Karena truk itu kan pasti membawa beban ya, dan kalau mau berhenti tuh nggak bisa langsung berhenti pek
kayak mobil-mobil atau sepeda motor. Jadi ada sedikit, bukan ngeblong sih, tapi ya karena ada namanya gravitasi dan beban itu, jadi ya nabrak. Pok. Bus naas tersebut dihimpit oleh 2 truk dari arah belakang dan depan, dan terjadi percikan api pada bagian depan bus sehingga bus mulai terbakar. Api berasal dari tangki bahan bakar yang pecah dan adanya aliran listrik sehingga memicu yang namanya api, dan pastinya apinya juga cepat membesar. Para siswa-siswi yang ketakutan itu berusaha untuk menyelamatkan diri ya. Mereka berlari ke belakang, ke pintu belakang tentunya. Tapi naas, justru pintu belakang bus tidak bisa dibuka karena rusak ya. Karena ditabrak oleh sebuah truk dari belakang. Seketika api juga terus membesar dan akhirnya 51 siswa tewas terbakar hidup-hidup, termasuk adanya 2 guru dan 1 pemandu wisata. Total 54 orang tewas terbakar. Sopir dan kernet bus masih sempat untuk menyelamatkan diri ya, dengan memecahkan kaca dan akhirnya bisa melompat keluar bus. Dan juga mereka tetap berusaha untuk menyelamatkan atau mengevakuasi para siswa yang terjebak dalam bus. Namun naas juga, api yang semakin membesar membuat sopir dan kernet bus tidak bisa lagi menyelamatkan para penumpangnya. Ada beberapa fakta tentang kecelakaan ini. Pertama, 2 dari 3 bus yang digunakan mengalami nasib sial. Bus yang ketiga itu mengalami pecah kaca 2 kali dan juga sempat tersangkut kabel listrik. Namun bus kedua adalah yang paling sial dan paling naas, karena bus kedua lah yang menjadi korban kecelakaan yang menyebabkan seluruh penumpangnya tewas. Yang kedua adalah bus dan truk. Yang kedua adalah bus dan truk kontainer itu sama-sama dikendari oleh sopir cadangan. Lalu kemana sopir utamanya? Sopir utamanya sedang istirahat ya. Jadi kan kadang memang sopir utama itu bisa kecapean dan butuh istirahat, tapi perjalanan harus dilanjutkan. Biasanya adalah sopir cadangan atau kernet yang mengendarai. Yang ketiga adalah bus tidak dilengkapi dengan alat keselamatan seperti alat pemadam kebakaran dan palu pemecah kaca. Yang keempat adalah adanya anak kembar yang mengikuti perjalanan, dan salah satunya adalah korban dari yang terbakar. Anak kembar itu adalah Riani dan Rianti. Awalnya mereka naik dengan satu bus yang sama. Namun pada saat perjalanan pulang, Riani memohon kepada Rianti untuk pisah bus ya. Jadinya Riani itu masuk di bus yang kedua dan naas menjadi salah satu korban yang tewas terbakar. Yang kelima adalah jenazah yang diangkut ke rumah sakit terdekat mengalami kendala dalam mengurus jenazah karena kamar jenazah di rumah sakit tersebut mengalami overload dan jenazah ditaruh di luar kamar jenazah ya, dengan menggunakan balok es untuk bisa mengawetkan. Jenazah tersebut memang sudah mengalami luka bakar yang cukup parah ya, mungkin bisa dibilang 100%. Bahkan ada yang kehilangan anggota badannya akibat kebakaran. Yang keenam adalah faktor kondisi jalanan yang bisa dibilang cukup menyeramkan karena terdapat banyak belok-belokan dan jalanan yang naik turun serta penerangan jalan yang sangat minim. Yang terakhir adalah banyak warung dan toko yang berada di sekitarnya itu memilih untuk tutup karena ngeri. Mungkin karena masih teriang-iang mendengar suara siswa-siswi yang minta tolong ya, karena terbakar itu jadi kayak merasa kayak ngeri gitu. Mungkin kalau kalian yang belum mengalaminya itu mungkin ya oh biasa aja, tapi ya orang-orang di sekitar sana tuh kayak memilih kayak ya mungkin semacam bisa juga berduka juga karena ya kasihan gitu loh. So guys, itu adalah cerita yang aku sharing hari ini. Episode berikutnya aku akan menceritakan yang lebih seru lagi. Dan pastikan kalian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Aku Andrea Fares, izin pamit dulu. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.